Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya hari ini? Nah, hari ini kita berjumpa lagi dalam mata pelajaran religion atau agama Islam ya. Nah, kita akan membahas apa ya? Oke, hari ini kita membahas tentang tujuan penciptaan manusia. Jadi untuk apa sih atau hikmah tujuan penciptaan manusia ini ada apa aja gitu kan? Oke, nah kita dimulai dari asal mula penciptaan manusia. Yang pertama itu Allah meminta pendapat iblis dan malaikat tentang proses penciptaan Nabi Adam sebagai manusia pertama. Kemudian Allah menyuruh si iblis dan malaikat ini untuk bersujud kepada Adam. Tapi iblis ini menolak ya, karena menganggap derajatnya tuh lebih tinggi karena dia diciptakan dari api. Kemudian asal mulanya manusia ini terbuat dari tanah kalau dari asal penciptaannya. Tapi secara ilmiah manusia ini terbuat dari segumpal darah. Tapi pada akhirnya ketika manusia mati, dia akan menjadi tanah kembali. Oke. Nah, kenapa sih manusia itu diciptakan? Nah, kalau yang Ibu ketahui ya, ada 4. Yang pertama, manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Kemudian yang kedua, manusia diciptakan untuk menjadi seorang pemimpin. Yang ketiga, manusia diciptakan untuk menyampaikan kebaikan. Dan yang keempat, manusia diciptakan untuk saling mengenal dan berbuat baik kepada makhluk Allah yang ada di muka bumi. Makhluk Allah itu banyak ya. Ada pohon, ada binatang, ada sesama manusia. Itu ya. Kemudian selanjutnya. Nah, ini nih ada Al-Quran dan hadis tentang tujuan penciptaan manusia. Yang pertama itu ada Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang isinya Allah menciptakan jin dan manusia tidak lain untuk beribadah kepadanya. Kemudian yang kedua ada dari Al-Baqarah ayat 30 dan hadits Al-Bukhari bukan ayat ya, ini nomor 4789 yang isinya manusia itu diciptakan untuk menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi. Yang ketiga ada Quran surat Ali Imran ayat 104. Jadi manusia ini diciptakan untuk menyampaikan kebaikan atau amar ma'ruf nahi mungkar ya. Amar ma'ruf nahi mungkar itu artinya menegakkan kebenaran di atas keburukan. Nah, yang keempat ini ada Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dan Al-Baqarah ayat 83. Kalau Al-Hujurat ini membahas tentang tujuan manusia diciptakan itu untuk saling mengenal. Sedangkan Al-Baqarah ini bagaimana manusia berbuat baik terhadap makhluk-makhluk Allah yang ada di muka bumi. Nah, ini ada ayat Al-Qur'annya. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Ibu bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar beribadah kepada Allah. Ada Al-Baqarah ayat 30 dan hadis riwayat Bukhari nomor 4789. Nah, kalau hadis riwayat Bukhari ini bunyinya kullukum ra'im wa kullukum mas'ulun. Artinya setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawabannya. Nanti bisa kalian buka lagi Al-Baqarah ayat 30 ya di Al-Qur'annya masing-masing. Silakan dibaca. Oke, kemudian ada Quran surat Ali Imran ayat 104. Yang bunyinya wala
Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah di antara kamu menyeru kepada kebaikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Jadi mereka itu termasuk orang-orang yang beruntung. Oke, selanjutnya ada surat Al-Hujurat ayat 13 dan Al-Baqarah ayat 83. Ini surat Al-Baqarahnya, yang artinya, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada ibu bapakmu, kaum kerabat, anak-anak kecil, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Oke, yang kemudiannya yang ada surat Al-Baqarah ayat 83 yang bunyinya ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Yang artinya, wahai manusia, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling mengenal. Nah, tadi kita udah tahu ya tujuan manusia diciptakan itu untuk apa, terus surat-surat atau ayat Al-Quran dan hadits yang membahas tentang tujuan penciptaan manusia. Nah, sekarang kita belajar tentang cara bersyukur atas ciptaan Allah. Gimana sih kita bersyukur gitu kan? Apakah cuman kita, oh aku bersyukur loh hidup di bumi ini gitu kan? Nggak cukup cuman sekedar ngomong kayak gitu ya. Jadi gimana kita bersyukur? Yang pertama itu kita sholat, zikir, puasa, sedekah. Kemudian yang kedua mengucapkan Alhamdulillah dan Masya Allah ketika melihat sesuatu yang baik dan mengucapkan astagfirullah dan subhanallah ketika melihat suatu keburukan. Kemudian yang ketiga, tidak boleh menghina atau mencaci maki ciptaan Allah. Jadi kita itu termasuk dosa kalau kita mencaci maki, menghina makhluk ciptaan Allah, walaupun hewan gitu ya. Jadi kita harus saling menyayangi. Hewan juga punya telinga, dia bisa mendengar apa yang kita ucapkan. Hewan itu juga paham apa yang kita omongkan. Nah, kemudian yang keempat, menggunakan anggota tubuh seperti kaki, tangan, telinga untuk hal yang baik. Jadi, kalau nggak baik, harap dihindari. Karena pada hari akhir nanti, semua anggota tubuh kita ini, tangan, kaki, telinga, mulut itu akan diminta pertanggungjawabannya. Nah, sekarang ada tugas. Tugasnya membaca membaca Al-Quran ya, surat Ad-Dariyat ayat 56, terus ditulis di buku catatan masing-masing. Tulisan Arab sama tulisan Latin ya, tulisan Latin itu artinya terjemahannya. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.